Mari bercerita tentang kreativitas. Mari berkarya untuk kemajuan bangsa, bersama untuk mewujudkan mimpi kita, membangun karya generasi muda bangsa. Ayo, ayo, mari kita dengar untuk wujudkan masa depan agar lebih berwarna. Semua ada di sini dalam acara ekonomi kreatif. Yeay, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong semuanya. Thank you so much untuk RME Band. Hai, apa kabar nih teman-teman? Kabar luar biasa, Kak. Luar biasa ya, apalagi ini awal bulan ya, baru masuk bulan Gajian. Maret, gajian ya, oke. Jadi kayaknya masih berbunga-bunga, masih happy ya. Apalagi untuk pemirsa di rumah. Halo, selamat sore semuanya. Di sore hari ini seperti biasa kita bakal menemani Anda di Ekonomi Kreatif bersama saya Gina Febriana, dan kita bakal bertemu dengan sosok-sosok pemuda-pemudi yang kreatif banget ya di Sumatera Utara. Luar biasa, dan mungkin ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua, untuk pemirsa, apalagi untuk ibu-ibu ataupun siapa aja ya di masa pandemi ini yang bingung mau ngapain. Mungkin ini jadi jalan keluar ya untuk bisa menghasilkan pundi-pundi ya, untuk bisa menghasilkan tentunya. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang keren banget ya. Dan di depan kita di sini sudah Anda bisa lihat ada banyak sekali bingkai-bingkai, tapi ini bukan sembarang bingkai ya. Bingkai bukan sembarang bingkai. Oke, karena ini adalah bingkai dari bunga kering. Jadi kita bakal bahas tentang kreativitas bingkai bunga kering bersama dengan dua orang yang sangat luar biasa yang sudah saya hadirkan di sini. Kita kenalan dulu. Yang pertama ada Hamdani Nugraha. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat hari ini? Semangat. Oke, karena kita penasaran ya, bakal ada banyak pertanyaan yang bakal ditanyakan ya. Dan selain ada, panggilannya apa nih? Hamdani, Dani? Hamdani aja. Hamdani. Iya. Dani boleh? Boleh. Boleh juga. Boleh aja ya. Boleh. Selain udah Hamdani di sini ada Siti Rahmadani. Halo. Halo, selamat sore. Halo Kak Siti, sehat ya? Sehat dong. Semangat hari ini ya? Luar biasa. Iya, luar biasa. Tadi sampai jam berapa di sini? Jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Oke. Saya kira dari pagi ya, kan semangat ya. Oke, pemirsa bisa berinteraktif sama kita ya. Boleh telepon di 061 4146353. Sekali lagi di 061 4146353. Nah, sebelum kita tanya-tanya sama dua narasumber kita kali ini, kita mungkin aku penasaran sebenarnya pemirsa juga ya. Ini sebenarnya bingkai-bingkai ini ya, boleh dikenalin dulu. Ini apa sebenarnya yang sedang dibawa? Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama, di sini saya membawa beberapa sebuah karya berupa bingkai bunga kering. Nah, apa itu bingkai bunga kering? Jadi berupa bingkai yang kita hias dengan paduan beberapa bunga kering, kemudian ditambah lagi dengan hiasan berupa foto, dan biasa orang juga request untuk minta dibuatkan nama, ucapan, dan seperti itu. Oh, oke. Bener kan pemirsa, bukan sembarang bingkai. Biasanya kalau bingkai kan isinya cuman foto ya. Benar. Tapi ini ada bunga-bunga kering ya. Bunga berarti dikeringin gitu ya? Jadi ada beberapa bunga yang memang memerlukan proses pengeringan, ada juga yang sudah kering. Oh, oke. Jadi ini berarti customer bisa custom ya sesuai keinginan mereka? Benar, bisa. Oke, biasanya yang di custom itu apa aja? Yang pertama dari warna, kemudian susunan. Biasa kita buka peluang untuk customer untuk desain sendiri, maunya seperti apa, kita mengikuti kemauan customer. Nah, kemudian customer minta ditambahkan foto, kemudian wish doa untuk orang yang ingin diberikan gitu. Yes. Yang mungkin nanti bisa jadi kenang-kenangan buat orang-orang yang diberikan. Oke. Nah, ini di samping saya mungkin pemirsa boleh lihat ya, di sini ada bingkai dan di sini ada beberapa foto dengan beberapa
keterangan ya, juara 1, bintang vokalis nasional, bintang cilik. Dan di sini ada bunga-bunga kering yang bisa dihias ya sebagai hiasannya. Di depan kita juga boleh. Nah, ini mungkin pemirsa boleh lihat lebih dekat ya. Di depan juga ada yang bukan hanya foto, tapi di sini udah ada bunga-bunga kering yang memang bagus banget untuk kayak hiasan interior ya. Home interior atau office interior atau yang lainnya. Di sana juga, oh happy birthday Budi Hidayat. Bang Budi masuk TV ya ininya fotonya ya. Ini teman MC saya. Nah di situ kayak ada ucapan ulang tahun juga bisa. Nah mungkin kalau sebelum kita bahas proses ataupun awal mulanya dulu ya. Kalau orang biasanya customnya untuk hadiah atau untuk apa aja biasanya? Bervariasi. Sebenarnya kalau untuk orang pemesanan. Untuk saat ini lebih seringnya orang memberikan bingkai bunga kering ini untuk hadiah wisuda biasanya. Oh iya ya, benar. karena kan memang ranah kita pangsa pasarnya yang dituju adalah pertama anak muda. Anak muda. Nah, setelah itu tidak menutup kemungkinan seperti yang tadi di sebelah, ini adalah untuk koleksi beberapa prestasi. Jadi ini yang punya adalah seorang guru vokalis, guru musik. Jadi untuk dokumentasi murid-murid yang berprestasi, beliau dokumentasikan dengan bingkai bunga kering. Oke, nah jadi buat pemirsa yang mau custom memorinya ya, dia biar nggak kehapus juga, tiba-tiba kehapus gitu di handphone atau di mana, boleh langsung diabadikan, jadi kita bisa ngelihat juga ya, bisa jadi hiasan juga. Oke deh, saya penasaran sebenarnya ini dari tahun berapa, terus awal mulanya nih gimana ceritanya kok bisa kepikiran untuk bisa bikin kerajinan seperti ini? Oke, baik. Pertama, awal mula bikin usaha sebenarnya dari tamat kuliah dulu tahun 2019 akhir. 2019 akhir, iya. Sudah memikirkan untuk buat sebuah usaha. Cuman belum kepikiran untuk buat usahanya siku ini. gitu. Yes. Nah, jadi kemudian tiba-tiba kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan saya melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang melakukan PHK besar-besaran saat itu. Jadi saya berpikir gimana caranya agar saya bisa memiliki penghasilan dengan mencari modal yang tidak begitu besar, yang dapat ditemui di sekitar. Kemudian apa yang dijual sebenarnya? Saya melihat beberapa referensi di internet, saya melihat ada buket. Nah, terus saya berpikir kalau buket ini tidak akan indah kalau dipajang di dinding gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya pajangan ini tuh bisa dipajang di dinding tapi tetap awet. Berguna untuk jangka panjang. Jangka panjang, benar. Jadi gimana caranya supaya hiasan ini bisa tahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Benar, kalau buket kayaknya sebentar. Buket kan sebentar aja kan kadang. Dan kalaupun ada buket yang bunga kering, pasti sangat kecil, maksudnya artinya untuk peletakannya juga tidak, kita kan bingung gimana meletakkannya gitu kan. Cuman kalau bingkai kan lebih gampang untuk diletakkan, bisa di meja, bisa di dinding. Nah, terus dari situlah mulai oke, bunga kering solusinya gitu. Kemudian gimana caranya agar bunga kering ini bisa diterima oleh masyarakat, khususnya anak-anak muda. Nah, dengan beberapa kreativitas seperti penambahan foto, kemudian karakter, bahkan ada yang ucapan, bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang memberi jam tangan, kemudian dia minta diletakkan di bingkai untuk dikasihkan ke orang yang ingin ia beri gitu. Dan juga nggak kemungkinan tuh kemarin ada yang minta ya dalam bentuk cincin pertunangan. Iya, mereka minta dibingkaikan. Bisa juga. Jadi berdasarkan customnya apa? Boleh. Ya, boleh. Kita minta dulu gimana permintaannya. Ya. Oke, dia minta seperti ini, letaknya harus seperti ini ya Mbak. Yang ya Bang katanya, oke kita sediakan gitu. Oke, mulai dari tahun 2019. Tapi kalau aku lihat backgroundnya di sini ya, kalau Bang Hamdani ini kan sebagai pengrajin, Kak Siti juga sebagai pengrajin yang ikut membantu, tapi turut mempromosikan. Berarti ini
Kerjasama. salah satu Kasih itu salah satu orang yang berperan penting juga ya untuk pendistribusian dari produk ini. Nah, ceritanya ini gimana? Ketemunya ini gimana? Terus kenapa Kasih tertarik gitu untuk ikut? Ya, Gini sih bisnis awal ini? ceritanya, sebenarnya kita ada hubungan saudara nih. Oh. Dia keponakan saya. Iya. Karena saya lihat ini sekarang kan selama pandemi banyak yang seperti tadi Hamdani bilang, aduh rata-rata semua di PHK gitu kan. Cari-cari lowongan, maaf kita juga yang saya profesinya sebagai guru itu juga dengan pandemi seperti ini kok kayaknya bingung ya, pasti daring gitu kan. Jadi Bu gimana kalau kita buat ini? Silakan. Memang awal pasti merintis itu sulit saya bilang. Tapi nggak masalah. Ini kan yang kita gunakan bahan alam yang tidak membusuk. Dan ini waktu pengerjaannya tidak terburu karena kita juga memberi waktu kan, kecuali tadi memang mendesak sekali dan kita menyanggupi dari customer tadi kan. Customer minta, Mbak bisa nggak sih lebih awal karena kita mau burunya tanggal sekian ini. Ya kita juga tanya lagi kembali, banyak nggak pesanannya? Kerjasamalah kita berdua. Ya jadi kalau seperti saya sih seperti ini di sebelah sudah ada ya, di sini Happy Teacher Days. Kebetulan karena saya guru, rata-rata kalau hari guru itu anak-anak lebih senang itu ngasih hadiah ke gurunya. Benar. Ya. Jadi saya lihat selama ini wah macam-macam. Ternyata setelah saya tunjukkan itu di profil, di WhatsApp, saya coba di Facebook, orang tua ada yang tertarik. Dan salah satunya mereka memberi hadiah ke saya. Seperti ini. Saya heran, loh ini ambilnya kemana ya? Ternyata mereka buka itu Instagram, oh dari Hamdani. Ya ini orang tua murid saya ini, saya bilang. Ternyata, oh iya ya. Wah dia pemasarannya melalui ini, ya nggak masalah. Yang penting kita sesuai apa yang diminta dia kita kasih. Dan ternyata ada ini kembali ke saya. Wah senang sekali. Selama ini saya yang merajinkan, ini harus terpajang di rumah. Ini kayak salah satu cerita lucu ya, kayak sesuatu yang tak terduga ya. Iya, Karena kita memang membesarkan, dia pesannya pasti sama-sama dipasarin Iya, ya di iya, Instagram benar. atau di mana. Kerjasama. Ternyata ngubungin Hamdani. Padahal ini produk dari buatan sendiri ya. Karena kan kita membantu kan, kita nggak mikir nih ya namanya nama siswa itu banyak ya nama siswa. Nggak kepikiran ini siswa mana gitu kan, nggak kepikiran ya buat aja gitu. Ternyata setelah buka, tarang, ya, siswa saya. Ini baru unik gitu kan. Unik ya memang. Baru benar-benar. Jadi dari beberapa orang tua siswa itu ada yang memberi seperti ini. Bahkan juga ada seperti kita buka kelas les, nah, itu mereka juga ada pesan. Nah, dari teman-teman ngaji anak juga ada pesan. Ya itu kembali ke mereka bentuknya mau yang bagaimana. Kita tanya seperti ini berapa Bu harganya? Oke kita sebutkan. Kira-kira kapan Bu? Mau yang letaknya gimana? Ya kita tanya lagi kembali sama mereka. Ada yang lebih, kalau orang tua sih biasanya gini, terserah Ibu lah Bu, mana yang bagus gitu. Kecuali tadi anak muda, itu baru banyak permintaannya. Oke, ngomongin soal harga nih, range-nya dari berapa sampai berapa? Baik, jadi kita pasarkan harganya sekitar 60.000 sampai 65.000. Wah, nggak affordable jauh-jauh. ya ternyata ya. Oke, ke bunga-bunga nih. Saya penasaran, ngeringin bunganya tuh gimana sih proses buat bingkai ini? Mungkin boleh diceritain dari awal, dapat bunganya dari mana? Kemudian kenapa pilih bunga-bunga ini gitu? Apakah semua bunga bisa kita buat? Oke. Baik, yang pertama kita mulai dari awal mula kita mengeringin bunga ya. Dari mana kita mulai bisa dapat bunga-bunganya? Iya. Pertama dari saudara-saudara keluarga yang rumahnya ada di pedesaan. Nah, jadi kebetulan jadi awal mulanya sebenarnya untuk bahan saya coba beli dari luar kota. Iya. Nah, ternyata dilihat dari keluarga, oh di rumah tante ini ada katanya gitu. Iya. Oke, untuk meminimalisir modal kita usahakan melalui tante saya tadi, gitu. Nah, cara pengeringannya gimana? Simple sih, tinggal dijemur aja di bawah terik matahari. Setelah itu, tumbuhannya sudah mulai mengering dan kita kontak dengan warna. Oke. Lalu mulai proses
pembuatan itu kalau dalam satu bingkai, oke kita bicara satu bingkai, ini berapa lama untuk proses pembuatannya? Kalau proses pembuatan sekitar kurang lebih setengah jam paling lama. Enggak lama ya? Enggak Cuma lama. aja. Yang penting kita sudah nyiapin bahan. Bahan sudah siap. Ya. Tapi memang kadang lebih kesulitan kita ke bunga yang seperti kulit jagung ini ya. Yang Oke, mungkin boleh ditunjukin boleh sama ditunjukkan? pemirsa, boleh Ya. diangkat tinggi-tinggi, semuanya boleh. Ya. Boleh dijelasin nih bunga apa aja nih? Nih pemirsa nih Hamdani juga bawa. Oke, jadi yang pertama ada bunga rumput jawan namanya. Jadi ini berupa rumput jenisnya seperti mirip gandum. Cuman kita kasih warna untuk jadi daya tarik bagi customer. Yes. Kemudian ada rumput. Kalau kita bilang sebenarnya bunga ini rumput baroko. Yes. Nah, ini juga mudah ditemuin di pedesaan. Nah, selanjutnya ada rumput wildery namanya. Oke. Nah, wildery baru ini bunga ini sebenarnya Boleh dinaikin? bunga ini Nah. sebenarnya kita rakit kembali. Ya. Sebenarnya kelopaknya ini dari kulit jagung yang kita keringkan. Kemudian kita buat kelopak kecil-kecil. Setelah itu tengahnya kita kasih bunga cemara pantai. Cemara yang ada di pinggir pantai. Sehingga kita ikat jadilah bunga klobot kalau dibilang. Wah. Ya, oke, untuk boleh tambah ininya sih bunganya, kita juga sediakan itu bunga dalam bentuk warna gitu. Jadi daun jagung ini ada yang diwarnai, hanya saja untuk sampai sekarang permintaan lebih banyak mereka lebih yang natural. Iya, mereka lebih suka yang natural. Jadi kita tidak terlalu banyak menyediakan warna. Oke, berarti kalau misalnya diwarnai juga bisa ya? Bisa. Pokoknya tergantung request, mau Request. kayak manapun dibuat ya. Iya, Tapi benar. kalau aku lihat di sini selain ada bunga-bunga, di depan juga ada ornamen-ornamen seperti kayu. Iya. Lalu ada alasnya juga dari goni ya, dari goni ya gitu ya. Nah untuk itu sendiri juga itu buat sendiri kayunya apa semuanya juga buat sendiri atau ide-idenya dari mana itu? Untuk hiasan-hiasan, Oke, inspirasi lah dari mana? Ya baik, jadi yang pertama dari kain goni itu sudah pasti dari limbah goni yang tidak terpakai. Kita cuci, kita jemur. Setelah itu kita jadikan alas untuk memperindah bingkainya. Nah untuk kayunya itu batang pohon jati Belanda sebenarnya. Kita potong dan kita pernis supaya lebih kilat. Baik, tapi kalau untuk proses pengeringan itu butuh berapa lama untuk bunganya sendiri? Gantung ya, Tergantung tergantung cuaca cuaca. juga ya. cuaca. Tergantung cuaca. Harus sampai berapa hari? Harus benar-benar kering dan untuk siap untuk dihias gitu. Biasanya. Kalau terik seminggu seminggu mungkin. sampai ya. Terik. Yang paling sulit itu kan kalau yang seperti ini kan mudah hancur ya. Iya. Yang batangnya, Yang iya. ini ya. Yang ini. Ini yang buruk. Kalau ini kita sih lebih ke rebus, kemudian kita beri kanji supaya lebih lengket. Jadi terus di situ dikasih pewarna. Setelah itu baru kita keringkan. Jadi dia dalam pengerekatan itu supaya tidak cepat hancur, itu menggunakan kanji. Baik-baik. Oke, luar biasa. Biasanya kalau untuk pendistribusian produk-produk ini nih, biasa ke kemana aja? Kita untuk saat ini sampai sekarang distribusinya terdekat itu ya Medan. Untuk selanjutnya kita pernah juga ini coba kita pasarkan, kita buka stand waktu acara wisuda di Kebidanan. Tepatnya di Siborong-Borong kita pernah. Kemudian kita pernah juga buka di Sidikalang. Kemudian yang paling atas Siantar, Siborong-Borong, Porsea, Sidikalang, Kabanjahe, dan yang paling sering itu universitas terdekat di rumah. Ya, itu terdekat di mana? Universitas Di Medan Sari juga? Mutiara. Di Kapten Muslim. Kapten Muslim ya. Wow. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk mereka, keren banget ya. Berarti nggak di Medan aja ya ternyata, bahkan sampai ke luar-luar daerah. Intinya di Sumatera sudah semua ya. Iya. Berarti Bahkan di luar
provinsi. Luar provinsi Pernah, juga? ya, pengirimannya. Pernah pengiriman ke Kalimantan. Oh, keren-keren. Baik, kita bakal bahas lebih lanjut lagi ya. Namun pemirsa, kita bakal break dulu sejenak dan tidak akan lama. Untuk pemirsa boleh berinteraksi bersama kita di 0614146353. Sekali lagi di 0614146353. Boleh disiapin dulu pertanyaannya. Setelah break kita akan balik lagi. Kita akan siap menjawab telepon Anda. Tetap di Ekonomi Kreatif. Hidupku bersamamu, letakkanlah segala lara di pundakku ini. Keindahan Danau Toba memang tidak disangsikan lagi. Panoramanya memiliki magnet utama wisata di Sumatera Utara yang menjadi gerbang menuju Pulau Samosir. Di Pulau Samosir yang dikenal dengan Tanah Batak ini, banyak menawarkan keunikan tradisinya. Selain itu, di Pulau Samosir ini memiliki tempat wisata untuk keluarga dan beragam keindahan potensi alam yang indah dan alami. Keindahan Pulau Samosir sungguh mempesona. Mari bercerita tentang kreativitas, mari berkarya untuk kemajuan bangsa, bersama untuk mewujudkan mimpi kita, membangun karya generasi muda bangsa. Ayo, ayo, mari kita dengar untuk wujudkan masa depan agar lebih berwarna. Semua ada di sini dalam acara Ekonomi Kreatif. Asik, thank you RME Band ya. Sudah mewarnai di sore hari kita, dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kita di Ekonomi Kreatif dan juga yang baru bergabung, selamat sore. Dan kita masih membuka interaktif ya, mau mengundang teman-teman semua untuk bisa berinteraktif bersama kita di 0614146353. Kali ini kita masih membahas tentang kreativitas bingkai dari bunga kering ya. Dan tentunya tadi kita udah bahas sedikit ya tentang bunga-bunganya apa, dan ternyata bisa custom ya di sini ya. Kalau ngomongin produksi tadi, pemasaran juga udah sampai seluruh Sumatera Utara, bahkan sampai ke luar kota ya, sampai ke Kalimantan juga. Nah, jadi ceritanya gimana? Kok bisa sih orang di Kalimantan juga bisa request ataupun bisa beli nih salah satu produk dari Bang Dani dan juga Kak Siti? Oke. Jadi untuk informasi semua sebenarnya dari mulut ke mulut. Nah, jadi kebetulan teman saya yang di Medan mendapat tugas sebagai ASN di Kalimantan. Nah, karena kebetulan mungkin sebelumnya beliau pernah beli punya saya, dan mungkin rekan kerjanya melihat gitu, berkesan ya, berkesan gitu, sampai akhirnya beliau
hubungin saya bahwasanya ada petinggi yang mau pindah tempat gitu. Jadi mereka buat souvenir untuk diberikan kepada atasannya gitu. Oke, keren. Kira-kira di sosial media ada nggak sih? Ada. Ada. Di mana tuh? Di Instagram. Ya, Instagram boleh. Di namanya @siku.co. Siku.co. Siku.co. Oke, kita bakal bicarain tentang siku.co ya. Siku.co, berarti ini namanya Siku.co. Siku Iya. sebenarnya. Aku di awal sengaja nggak nanya namanya sih, nama produk kalian. Siku.co, namanya Siku. 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 Kenapa namanya Siku? Siku Kenapa kan Siku ini ya? ya. Iya. Baik, jadi untuk nama saya berpikir untuk mencari yang mudah diingat. Yang Oke. pertama. Yang kedua, Siku itu merupakan singkatan dari kreasi di atas kayu. Oh. Dan oke. juga bentuk dari souvenir ini memiliki 4 siku. Makanya oke, komplit deh, fix siku kita buat. Fix Siku ya. Oke, filosofinya luar biasa ya. Kira-kira di marketplace juga dipromosikan juga? Untuk marketplace saat ini ya masih Facebook. ya Masih Facebook Facebook, aja, iya. dan Marketplace. masih via pengiriman untuk boleh order langsung ya ke Boleh, kalian boleh, ya. boleh. Oke, nanti di akhir acara kita bakal kasih kontaknya juga untuk pemirsa, mana tahu ada yang berminat ya. Namun ini mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan sama pemirsa. Kira-kira ada nggak sih rencana untuk bisa buat kelas gitu, untuk bisa ngajarin warga atau masyarakat supaya lebih terampil gitu, apalagi tadi ceritanya di awal ya banyak orang-orang yang di Iya, PHK benar, di masa benar, pandemi benar. gitu kan, gimana? Ada nggak kepikiran? Tentu ada, tentu ada. Kepinginnya sih kita punya tempat yang bisa menerima murid les. Karena saat ini kan untuk pengerjaan dikala banyak orderan, saya mengandalkan keluarga, anak saudara. Itu terlebih dahulu itu Kekurangan pegawai Iya, berarti benar ya? sumber daya sekali. manusia. Nah, berharap sih ke depannya kita pengen punya outlet sendiri, tempat pelatihan kreativitas siku khususnya untuk orang-orang yang pengen punya kreativitas, jadi bisa dikembangkan di luar yang nantinya bisa jadi motivasi mereka, penghasilan juga bagi mereka gitu. Bener banget ya. Oke, Romana kenapa dari tadi ngelihat ke sini terus mau order atau ada yang mau ditanya nih kira-kira? Oke, berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Satu aja cukup ya. Baik, silakan. Kalau nantinya mau custom gitu, Oke. apa yang belum di post di sosial media, kalau misalnya di custom pasti ada range harganya yang spesial dong bang. Itu berapa bang harganya? Oke. Kayaknya abis ini order nih kayaknya nih Romana nih ya. Empat Soalnya mata harga. ngomongnya empat mata ya kak? Ya benar. Jadi untuk custom sebenarnya konsep awal kita juga custom gitu. Jadi kita punya range harga dengan beberapa macam pilihan. Jadi untuk bingkai yang persegi itu range harga minimal 60.000. Sudah terdapat 1 bunga kelobot jagung, kemudian 8 bunga kering, kemudian free foto, free ucapan, dan free design. Ya. Nah itu dasarnya. Nah untuk yang besar kita kasih range harga sekitar 65.000. Untuk custom yang lebih, misal dia mau tambah bunga, nah itu pasti nambah biaya gitu. Yes, pokoknya Kita kasih budget minimalnya lah. kasih budget gitu. minimal ya, bener banget. Dan untuk Romana mungkin bisa diskon ya, karena langsung nih jumpa ya. Bu yang owner. Oke, Diskon siap. 50% nanti. Nggak bercanda saya. Oke, jadi sebenarnya affordable dan hadiah yang kayaknya luar biasa ya, udah berkesan dan kelihatannya mahal sih kalau menurut aku ya gitu. Jadi kira-kira sejauh ini gimana nih ngelihat antusias masyarakat ataupun teman-teman yang sudah order? Kalau untuk yang saya promosikan ini, mereka senang sekali karena banyaknya buket-buket bunga yang sekarang bertabar tuh, mereka lebih memilih kemari. Oh ini lebih enak, saya lebih senang lihat ini bisa di meja, bisa di dinding. Mereka merasa tertarik.
Hanya untuk saat ini, karena saya di lingkungan, karena saya berprofesi sebagai guru, untuk orang tua dan siswa, mereka lebih berkesan hal yang seperti ini, dan mereka punya tanggapan gini, bisa nggak ya Bu, jika itu nanti ukurannya lebih besar lagi, kita mau buat itu seperti pajangan dinding yang lukisan ya, bisa tidak ya? Wah, jadi saya bilang, emang mau dibuat apa Bu? Ya kita buat satu kelas gitu. Jadi mereka punya rencana seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti kita berhasil ya. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi mereka punya masukan, bisa tidak ya, walaupun bentuknya itu persegi panjang tapi lebar katanya. Oh bisa juga, kita lihat nanti. Dan di situ bisa kita masukkan beberapa siswa yang ada di kelas, dan apa saja kegiatan itu mereka punya apa ya, angan-angannya ini kenang-kenangan kita untuk nanti dipertinggal di sekolah. Itulah mereka inginnya. Karena selama ini kalau hanya bentuk yang lain ya sebentar sudah kan selesai gitu. Kalau ini mungkin bisa ada dalam jangka waktu panjang, mereka bisa lihat itu ini kenangan loh, ini alumni tahun sekian gitu napanya. Jadi untuk mereka sangat tertarik untuk hal yang ini. Wah, keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu ya, sejauh ini kalau misalnya satu hari biasanya bisa buat sampai berapa bingkai? Pernah sekitar sampai 7 atau 6. Oke. Sampai sekarang masih banyak orderannya? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih ya. Tapi background kalau misalnya Kak Siti kan sebagai seorang guru ya. Hamdani sendiri gimana? Saya juga seorang guru. Oh, guru juga. Iya. Baik. Dan juga admin di salah satu sekolah swasta di Medan. Soalnya kan tadi katanya tahun 2019 kayaknya masih baru kemarin deh ya. Itu udah selesai kuliah ya berarti. Langsung jadi guru. Tidak. Jadi gurunya akhir tahun 2021. Baik ya, berarti dari yang kemarin juga siap kuliah langsung kepikiran untuk buat bisnis ini ya. Tapi kalau menurut kalian menjanjikan nggak sih bisnis ini untuk ke depan? Insyaallah ya. Cukup menjanjikan sebenarnya. Dan kita tidak nutup kemungkinan kalau ada kita mengikuti perkembangan. Ya, perkembangan zaman dah. Seperti ini kan awalnya tadi kita berpikirnya hanya bunga-bunga kering. Ternyata timbul lagi ada seperti batang itu kan, irisan batang. Dari sini kita lihat perkembangan mereka. Di perkembangan kita lihat di sosial media itu sudah ada, kita mengikuti lagi. Jadi kita tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan, tetapi tidak juga menutup kemungkinan uniknya dari karya kita gitu. Oke. Pernah nggak ada orang request ya, kalau misalnya kan di kayak cincin tunangan gitu kan, atau gimana kan biasanya kan nggak dalam bentuk bingkai ya, atau misalnya dalam bentuk yang rata gitu kan, terus ya nggak di dalam bingkai. Mereka request nggak di dalam bingkai, pernah nggak gitu? Saat ini masih bingkai. Ya, karena utamanya bingkai. Saat ini masih bingkai, karena mereka pajangkan itu. Belum ada ya untuk ke situ belum. Kreasi misalnya bunga yang memang disusun tapi dalam bentuk yang datar, tatakan gitu kan. Belum ada ya. Oke, sejauh ini aku penasaran, ada nggak kisah-kisah yang paling unik gitu ataupun yang tak terlupakan dari customer gitu? Ya, dari foto ya, warna foto mungkin. Warna foto. Berarti ini fotonya yang nyuci ini? Iya, kita cuci sendiri. Berarti bukan mereka yang ngirim foto tidak. Secara hard copy, bukan? Tidak. Mereka kirim soft copy aja. Oke, terus lanjut. Gimana? Jadi sebenarnya kisah unik itu. Jadi kita awal mula buat ini saya langsung print foto sebenarnya. Apa yang mereka minta kita print. Sampai sudah beberapa orderan, mungkin ada sekitar 10 atau 15 orderan yang sudah jalan. Adik saya minta tolong printkan tuh fotonya gitu. Setelah saya print, hitungan jangka waktu seminggu foto memudar, foto memerah. Nah, terus saat itu saya panik kan, saya tanya customer yang udah pernah order sebelumnya, dan ternyata yang mereka perlihatkan fotonya memerah. Nah, jadi dari situ pengalaman pelajaran yang sangat berarti sebenarnya. Kemudian saya belajar gimana caranya supaya foto ini bisa tahan, setahan bunga keringnya gitu kan.
ternyata perlu adanya laminasi terhadap foto. Makanya setelah pelajaran itu saya laminasi kembali foto-foto untuk orderan selanjutnya. Hingga sekarang bertahan fotonya lama. Ya. Oke. Sempat down juga kan, ini gimana katanya kan, nggak masalah saya bilang, biasa itu suatu usaha, kita kan nyoba dari awal, jadi tanya aja tanpa mereka, nanti kalau memang ada perubahan, ya kita sharekan lagi, Iya, kita nggak masalah, itu kan jika ada tersandung itu untuk kemajuan ke depan. Saya, oke, jadi ya untuk ini saya bilang remaja yang gini ya, karena saya bilang nggak masalah, ini tidak menyita waktu kamu, di waktu selang kamu ada, kamu bisa berkreasi, dan di saat-saat kamu ada waktu yang lain, kamu bisa ini tunggu dulu, nanti bisa lagi yang lain. Jadi bisa disambil ya, kalau kita orang Medan bilang sambilan gitu, ya. Jadi nggak usah takut akan ada tersandung, itu biasa untuk kemajuan ke depan. Benar. Ya, Jadi customer tadi tuh Maklum. balik lagi nggak sih? Ngulang Mereka lagi. maklum. Ya. Iya. Oh, untungnya kayak gitu ya. Dan insya Allah order Dan lagi. insya Allah order kembali. Order Wah, kembali. Keren banget nih. Kira-kira selain itu ada nggak sih hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembuatan ataupun yang lainnya? Baik, yang pertama hambatannya lebih Kesulitan ke gitu? hambatannya lebih ke bunga kering. Melihat kan cuaca sekarang akhir-akhir ini sering hujan. Kemudian beberapa tumbuhan tidak ada lagi gitu karena kita melihat tumbuhan liarnya ini sudah habis gitu kan. Jadi gimana caranya? Kita order dari luar kota, gimana dengan tangan pertama bisa dapatkan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau. Oke. Ini nih yang memang jadi PR juga untuk kita Iya. ya, karena kayaknya bunga-bunga ya pemirsa, pohon-pohon juga udah kurang ya sekarang ya. Benar. Padahal sebenarnya apa aja yang kita dapat dari bumi bisa dimanfaatkan ya, seperti Khususnya Dani bunga-bunga. sama Mbak Siti ya. Bunga-bunga ini dikeringkan, kayaknya sesuatu yang kayak biasa kan bunga ya udah kita buang aja, rumput liar ya udah kita Diinjak-injak. buang. Tapi ini jadi sesuatu yang bermanfaat, dari tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Keren banget ya. Apa sih inovasi ke depan yang pengen dibuat? Ya. Ada nggak kepikiran inovasi apa gitu? Kepikirannya mungkin ke kacanya ya, pemberian kaca kali ya. Ya kemarin kita sempat gini, gimana kalau kita tutup bingkai ini dengan kaca, Kaca, gitu. karena Jadi lebih tidak aman, berabu berdebu. gitu kan. Oh boleh juga, hanya saja untuk saat ini kita belum. Iya, jadi kemarin itu kenapa alasan pertama kita tidak menggunakan kaca? Ya. Meminimalisir harga. Karena jiwa muda ini pengennya dapat yang sebagus-bagusnya, harga yang semurah-murahnya. Jadi saya berpikir, karena kita melihat kalau untuk bingkai 3D itu kan harganya sudah ratusan untuk bingkainya saja. Jadi bagaimana supaya kesannya tetap klasik, meskipun tidak pakai bingkai, tetap kelihatan efek 3 dimensi. Nah makanya kita buat seperti ini. Oke, ada lagi nggak inovasi lain? Boleh, ada nggak kepikir kayak aku ya pengen misalnya bunga mawar atau bunga-bunga yang lain gitu, bisa nggak sih dibuat jadi bunga kering? Boleh. Bisa juga? Bisa. Bunga mawar kering kan? Misalnya, Ya. Ada. Jadi kita juga biasa order bunga mawar kering untuk permintaan. Tergantung customer. request Iya. custom ya berarti ya. Oke, kalau misalnya bunganya makin banyak juga it's okay ya? Boleh, nggak masalah. Boleh aja ya. Masa mau tambah harga kali ya. Itu paling penting ya. Tapi tetap affordable dong Iya. ya. Oke, jadi kalau misalnya mau pantengin Siku boleh di Instagramnya ya pemirsa ya. Di mana tadi? Di siku.co. Siku.co. Jangan lupa untuk follow juga ya. Boleh untuk DM juga ya kalau misalnya yang mau order. Kalau WA boleh order langsung nggak sih? Boleh langsung ke telepon saya. Boleh di mana? Di WA 0821 6653 4526. Sekali lagi? 0821 6653 4526. Oke ya, boleh diorder di sana ya pemirsa ya. Mau berapa banyak bingkai juga boleh. Ini masa-masa mau lebaran juga ya. Iya, benar. Jadi sambil pulang kampung atau nggak sempat pulang kampung misalnya nggak boleh. Ya udah ntar
kirimannya aja yang nyampe ya, selamat Idul Fitri atau selamat Lebaran atau yang lainnya juga boleh. Untuk hari-hari besar yang lain juga boleh. Tapi kalau untuk pengiriman ini bagaimana? Apakah aman kah? Oke, baik. Jadi untuk pengiriman, pertama kita dari packagingnya dulu ya. Boleh. Oke, jadi setiap bingkai akan dibungkus dengan kardus seperti ini. Oke. Yang kita kasih perekat, kita kasih stiker. Ya. Kemudian untuk di dalamnya bingkai akan kita lapisi dengan bubble wrap. Oh, berarti aman nih ya. Aman, insya Allah. Aman. Nggak akan takut terpecah lah ya Iya, bunga-bunganya benar. sendiri ya pemirsa ya. Kalau misalnya mau request pakai kaca juga boleh ya. Pokoknya semua by custom, by request dari customer ya. Baik, pemirsa, berhubung karena waktu nggak terasa udah hampir habis ya, sudah hampir sejam ya. Mungkin apa nih pesan-pesan untuk masyarakat terkait produk ataupun ekonomi kreatif ataupun bisnis dari Mbak Siti ataupun Bang Dani sendiri? Dari Bang Dani dulu kali ya. Boleh, pesan untuk masyarakat Sumut. Dari saya yang pertama, jangan ragu untuk memulai sebuah usaha khususnya, apalagi di zaman pandemi saat ini. Manfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar untuk bisa dijadikan modal yang bisa menunjang perekonomian, kehidupan dan juga perekonomian negara khususnya. Oke, thank you. Tambahannya lagi ya, Yes. untuk para remaja jangan putus kreasinya. Itu dia. Iya. Ya, untuk remaja tetap berkreasi. Oke. Karena adanya negara tunggu ini, karena adanya remaja-remaja yang berkreasi. Betul sekali. Boleh kasih tepuk tangan dong. Terima kasih banyak ya Mbak Siti Rahmadani sama Bang Hamdani Nugraha. Thank you udah luangkan waktunya untuk hadir di sini ya. Pesan-pesannya ini harus diingatkan ya. Dan jangan lupa untuk tetap berkreasi. Dan juga jangan lupa satu lagi, terus saksikan Ekonomi Kreatif di setiap hari Selasa jam 5 sore. Tentunya kita akan menghadirkan seorang ataupun sosok-sosok yang kreatif banget yang mungkin bisa memotivasi dan juga menginspirasi Anda semua ya. Kalau begitu saya Gina Fabriona pamit undur diri dan selamat sore, sampai jumpa. Ini dia RMS.